Genrus TP. Good morning, semangat pagi semuanya. Semangat. Balik lagi sama gue Tio Adisastra dan juga rekan gue Haryo Disastro. Jadi hari ini kita ada di Kopi Maga. Lokasinya ada di daerah Kelapa Dua Wetan jatuhnya ya? Ya, Kelapa betul, Dua Wetan. Iya. Kelapa Dua Wetan masuk mana, Bay? Jakarta Timur, bro. Oh iya, oke. Bagi yang belum Sip. tahu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Yep. Nggak lain nggak bukan adalah pemilik dari Kopi Maga ini. Kopi Maga. Ini dia Bapak Christian Polta. Halo, apa kabar, Bang? Kabar baik. Kalian gimana nih? Luar biasa. Gimana nih ngejalanin hari-hari di pandemi nih? PPKM. Iya. Wah, KO juga sih. Yang pasti KO sih. Ya sama lah kita juga. Aduh, tegang-tegang gimana gitu. Nunggu pengumuman. Iya. Minggu ini gimana gitu. Pasti sih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih siapa nih Christian Poltak siapa nih ya? Nah, sebagai informasi aja Bapak Christian Poltak ini rata-rata teman-temannya manggil dia tuh BP. BP. Kenapa dipanggil BP, Bay? Bukan Bambang Pamungkas, bro. Ternyata dia banyak panggil Bang Poltak. Ya, karena asli orang Medan. Asli orang Medan, makanya Okay. dipanggilnya Bang Poltak. Jadi kita panggilnya mulai sekarang BP aja kali ya. Boleh. Karena memang udah biasa dipanggil BP juga. Oh iya, Udah panggilan cocok lah. Iya, panggilan cocok. santai. Panggilan santai. Jadi kalau udah panggil BP nggak perlu pakai bang ya? Enggak, jadi dua kali Bang BP. Jadi Bang Polta. Oke, Jadi kalau oke. udah BP aja. Sip. Oke. Oke, BP bisa ceritain nggak sih sedikit profil tentang diri lo? Siapa sih lo itu sebenarnya? Sebetulnya bukan siapa-siapa sih, cuman memang sosok apa ya? Orang yang berjuang aja. Gila. Nama Christian Poltak. Oke. Usia 33 tahun. Asli Jakarta. Waduh. Nah, sedikit bocoran nih. Ternyata Bang Christian Poltak ini lulusan dari dulu masih Stekpi namanya ya. Ya, masih Stekpi. Sekarang udah ganti kalau nggak salah. Ganti ya. sekarang jadi Trilogi University. Jadi trilogi. Jadi dia nih punya gelar S1 di akuntansi. Akuntansi. Iya. SE. Sarjana ekonomi. Udah sama gua. Oh, oke. Sama SE juga ya. Satu nih. Nah, profesi lu sekarang apa, Bang? Sebetulnya memang agak lari sih ya, agak Hmm. lari dari ya dulu basicnya ekonomi. Kenapa lari? Sebetulnya karena memang hobinya juga. Nah, ini yang menarik justru malah ya. Ini yang karena menarik justru. zaman sekarang juga memang banyak seperti itu orang yang mendalami pekerjaan dari hobi. Betul. Kebetulan hobinya memang suka banget basket gitu. Jadi tiba-tiba waktu itu lagi ngedalamin ekonomi malah jatuhnya jadi ke pelatih basket malah nih. basket. Jadi pekerjaan utamanya jadi pelatih basket gitu. Ini sih cukup unik ya. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung Unik atau banget. nggak nyambung nih? Nggak nyambung banget. Tapi sedikit bocoran nih. Gue udah punya informasi nih bahwa BP ini ternyata prestasinya ya luar biasa juga di basket. Walaupun dia basicnya dari ekonomi lah ya. Lumayan lah. Ya, jadi dia ini kalau bisa boleh gue cerita sedikit, dia nih megang beberapa tempat nih. Jadi dia melatih beberapa tempat. Salah satunya adalah dia head coach dari Universitas Kristen Indonesia, bro. UKI. Nah, buat teman-teman yang di UKI ya, ini pelatihnya nih. Bener nggak? Masih aktif? Masih Masih. sekarang. Oke. Nah, dia juga head coach dari SMA Negeri 39 Jakarta, lalu SMA 14 Jakarta, juga SMP 9 betul ya? SMP 9. Negeri Jakarta dan SMP Strada. Strada Nawar ya. Ya. Strada Nawar itu di Bekasi ya, Bro? Ya agak-agak Jakarta minggir dikit lah. Betul. Nah, dari sekian banyak tempat dia melatih, bro, ternyata dia prestasi secara klubnya juga, secara timnya juga gila banget. Nih, gue punya bocoran nih. Gue baca nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nih, kita lihat. Jadi BP ini punya lisensi kepelatihan A nasional. Gila nggak? Gak gila. Gila kalau menurut gua, bro. Lo udah bisa megang tim IBL belum? Berarti Ya harusnya dari persyaratan sih boleh. sudah bisa ya? Sudah bisa. Waduh, gila lo. Iya, Suatu saat dia akan jadi pelatih IBL dan lo bisa nunjuk TV. Wah, amin. Enggak sih kayaknya. Oh, Kenapa? Bang? Nggak tahu tapi sekarang sih belum. Nggak tahu kalau ke depannya. Gitu. Amin aja dulu, Bang. Amin. Nah, terus juga beliau ini aktif sebagai pengurus di Perbasi Jakarta Timur sebagai kepala pembinaan dan prestasi serta membawa tim Jakarta Timur menjadi juara 1 di Invitasi Pelajar DKI tahun 2016. Juga juara umum Poprov DKI tahun 2017, 2018 dan 2019. Wah, ada triloginya ya?
Kan kampusnya. Oh iya. Oh iya, betul. Trilogi. Iya. Mirip-mirip. Nah, selain itu, BP ini punya klub, Bro. Punya klub. Iya, klub Selain basket. pelatih, dia punya klub Punya juga. klub juga. Tapi bukan klub malam, Bro, beda. Iya. Betul, dia punya klub basket namanya Gama. Itu lokasi di Jakarta Timur, ya betul ya? Ya betul, di Jakarta Timur. Nah, di klub Gama sendiri sudah juara 1 untuk KU19 dan 23 Perbasi Jakarta Timur 2020. Kemarin tuh sebelum Ya, pandemi sebelum- berarti pas ya. banget sebelum pandemi. Jadi kompetisinya bulan Januari sampai Februari. Sebetulnya Maret ada, cuman karena pandemi keputus. Tapi kebetulan usia 19-23-nya udah selesai dan kebetulan klubnya berhasil dapat juara 1 di usia 19-23. Aplaus sih gue. Thank you. Keren ternyata ya. Terus juga nggak sampai situ aja. Bahkan BP ini mungkin buat teman-teman yang tahu kompetisi akbar SMA itu ada namanya DBL, Bro. DBL itu di Jakarta dibagi beberapa wilayah. Ada Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, dan Barat. Nah, untuk tim yang BP pegang sendiri SMA 39 itu bahkan mencapai runner up di DBL Jakarta Timur 2019, Bro. Itu gila banget sih. Gila banget. Thank you. Nah, itu untuk klubnya, untuk klubnya. klub dan tim yang dia pegang. Nah, selalu tahu BP ini bahkan masuk dalam nominasi First Team Coach untuk DBL DKI Jakarta 2019. Prestasinya banyak banget ternyata ya. Nggak habis-habis, Bro. Yoi. Nggak habis-habis. Lo bayangin. Keren sih. Iya, dengan prestasi sebesar itu Eh, wajar terus dia jadi pivot dari mungkin setelah lulus S1 ya. Terus akhirnya jadi beralih ke Memberanikan basket. diri. Memberanikan diri. Kecebur atau memberanikan diri. Mirip-mirip lah pokoknya. Hampir mirip sih. Kecebur jadi pelatih. Gila sih, gila. Keren banget. Nah, mungkin gue boleh nanya duluan ya. Yuk. Boleh, Lu boleh. jangan marah. Enggak, Oke. tenang aja. Gue mau nanya dikit nih. Nah, ini kan profesi yang dijalani kan cukup unik nih, Bro. Ya, betul cukup. Nah, dengan latar belakang lo yang istilahnya S1 akuntansi yang dimana-mana banyak ya orang tua juga menganggap itu kenapa nggak diterusin ke jalur yang ya kita tahu lah jalur semestinya lah. Jalur maksudnya. yang resmi lah itu Jalur resmi, makanya. jalur formalnya gitu. Formalnya. Nah, kok bisa gitu lo akhirnya belok dan memutuskan untuk berprofesi sebagai pelatih basket? Awalnya seperti tadi dibilang, basket ini sih sebetulnya memang hobi. Bukan sekedar hobi sih, mungkin ya bisa dibilang udah sebagian dari hidup. Karena memang waktu gue ngomongnya gue aja kali, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Waktu gue itu memang habis, jadi pas lagi kuliah kita ngebantuin pelatih gue di SMA dulu. Oke. Jadi istilahnya jadi asisten pelatih lah. SMA di mana tuh? SMA di SMA 64 Jakarta di Cipayung. Jadi jadi asisten pelatih, jadi selama kuliah, begitu lulus kuliah kayaknya ngerasa punya pengalaman nih biar menjadi asisten pelatih. Akhirnya coba-coba ngelatih satu sekolah dan ngambil lisensi pelatih. Dan ternyata lulus. Nah, di situ jadi kayak ada keinginan boleh nih kayaknya jadi pelatih nih. Tapi sempat memikirkan sayang juga nih gelar gitu kan. Tapi ternyata dilihat akhirnya kecebur bener. Akhirnya dilihat passionnya di situ dan kebetulan memang lowongan buat job itu ada gitu. Jadi ya Untuk udahlah. pekerjaan pelatih Untuk itu lah pekerjaan ya. itu akhirnya memutuskan ya udah kita coba dulu nih pelatih nih. Tapi memang masih pikirin nih kalau pelatih nggak sukses mau kemana nih? Ya masih ada gelar sih. bingung ya. Cuman ya dijalanin sampai sekarang malah Keterusan ya. Iya, benar. Gila sih. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanya nggak? lo dulu deh, Bay. Oke, lu mah nyerahin ke gua mulu. Oke nih, BP, kita sama-sama tahu profesi pelatih basket itu sebagian besar masyarakat kita Ya, menganggap itu profesi yang dipandang sebelah mata. Betul. Ya enggak? Lalu banyak yang bilang nggak ada masa depannya, lo mau sampai kapan? Nggak ada uang pensiun, nggak ada apa, ya enggak? Lo bagaimana tanggapannya terhadap itu? Nah, sebetulnya semuanya memang itu udah gue sadarin nih. Dari mulai gue ngelatih, pertama kan hanya buat hobi, ya bagian dari hidup. Tapi lama-kelamaan kok kayaknya udah kecemplung nih. Makanya akhirnya mikirin nih ke depannya ini bisa cukupin gak nih? Gitu ya. Tapi ternyata pelan-pelan, jadi di basket itu bukan hanya sekedar pelatih aja sih memang. Jadi memang banyak bidang-bidang usaha yang memang bisa, menyebar nih. Contoh dulu sempat jualan sepatu basket. Oh, oke. Sempat jualan atribut-atribut basket kayak jersey, celana atau kayak kaos kaki basket, tas-tas basket gitu. Jadi memang kalau dibilang masih pekerjaan yang tidak umum ya, itu memang tidak umum sih. Banyak orang tua mungkin memang ngelihatnya apa sih jadi pelatih basket. Beda sama kayak negeri basket di Amerika. Lo ngelatih satu tim aja itu udah cukup. Iya. Bisa ngebiayain keluarga, anak, istri gitu. Cuman memang itu kembali lagi ke kita sih. Kalau dibandang sebelah mata
mungkin karena industrinya aja belum gede. Iya betul. Betul. Tapi itu dulu ya Kak Bay ya. Karena kalau bisa dibilang basket itu adalah ekstrakurikuler nomor 1 di Saat Indonesia. ini ya? Bisa Saat gue ini bilang ya? gitu kenapa? Karena basket ada cowok cewek. Oke, Memang benar. ada futsal tapi masih identik dengan cowok. Iya. Dan basket punya kompetisi yang ada se Indonesia gitu, yang DBL tadi. Iya. Dan banyak kompetisi-kompetisi resmi lagi yang memang kayak jalur dari klub, mulai dari daerah, provinsi sampai ke nasional gitu. Jadi memang kalau dibilang dulu mungkin bisa dilihat itu memang sebelah mata lah, tapi kalau sekarang sih gue yakin cukup lumayan menghasilkan lah jadi pelatih. Makanya banyak teman-teman memang yang beralih, dia punya kecintaan di basket, punya skill, akhirnya belajar dari basket. Cuman memang begini nih Kak Bayu, dulu mau jadi pemain gak jago-jago banget. Ada juga basicnya begitu tuh. Iya. Saya maksudnya, akhirnya udahlah coba jadi pelatih deh. Padahal sebetulnya pengen jadi pemain, cuman ya begitulah, cuman so-so aja. Tapi menurut gue tuh smart banget sih ketika Iya, lo betul. tahu lo nggak bisa tinggi di satu Betul. bidang, lo harus cari cara lain Betul di banget. bidang yang sama, lo Betul cuma banget, betul banget. menyentuh dari sisi lainnya ya. Betul banget. Wah gila gitu. Iya, lu menggali potensi yang lain ya. Antara menggali potensi sama pasrah sih. Kurang jago dari Lu jadi kalau ilmu pilihan basket. Menyadari diri. Udah coba waktu itu Iya. latihan di kampus waktu awal-awal kampus. Ya paling berapa bulan kayaknya nggak cocok nih kayaknya nih. Maksudnya agak mentok. Waktu SMA mungkin masih lumayan gitu. Begitu kuliah kayaknya udah gak bisa bersaing. Akhirnya sadar diri. Cuman karena memang udah sukanya basket ya udahlah cari-cari yang lain aja. Iya, Ternyata nyasarnya ya ke pelatih juga gitu. Tapi kegiatan basket aktif dari sekolah ya? Dari sekolah sih, dari mulai SMP dulu. Lo Abas bukan? Gua bukan, kebetulan Apa? bukan. Lo pasti nggak populer ya? Enggak. Abas pasti populer. Oh iya bener sih. Gue harus akui, Abas sejelek-jeleknya Abas pasti populer. Lo nggak kan? Kan kayak lu kan. Ya gue Abas dulu. Jadi lu mengakui kalau lu populer. Iya, gitu lah. Iya gitu. Jangan ngomong hal yang udah pasti, saya nggak enak. Oke. Tapi Bang, lu kan ngelatih ya. Nah, kalau sebagai pelatih itu basket, gue sih emang nggak into ke basket ya. Cuman maksudnya sebagai pelatih kan pasti lu kayak ada suka dan dukanya ya. Wah betul banget. Apalagi lu ngelatih anak-anak remaja kan. Betul. Nah itu lu bisa ceritain gak sih? Ya pertama kalau sukanya sih pasti suka terus karena ya di usia gue yang di atas 30 ketemu anak-anak remaja, wah fun terus pasti. Tapi saking funnya gitu, sampai kadang-kadang wah lupa juga nih ternyata banyak pekerjaan yang lain-lain yang harus bisa gue kerjain gitu. Jadi kalau sukanya tuh banyak banget ya. Bisa dibilang kalau kata orang-orang sih ya, lo agak sedikit awet muda karena ketemunya anak-anak muda terus Iya, gitu. Cuman dukanya juga banyak sih. Dukanya di saat orang-orang mungkin ya kayak udah mau lebaran, dapat THR dari perusahaan, gue mungkin ya enggak, malah latihannya sepi karena kan puasa. Terus kalau lagi libur sekolah itu agak-agak sedikit duka juga karena latihannya pasti dihentikan kan gitu. Paling kita jalan yang di klub aja. Kalau di klub memang tidak ada berhenti sih sepanjang tahun itu terus. Tapi kalau di sekolah pasti berhenti. Itu salah satunya. Ada lagi kalau kita lagi tanding ya pasti ada aja lah namanya pertandingan kan nggak harus menang aja. Anak-anak kita udah fun, latihan seneng, suka, begitu tanding sekali main langsung kalah, akhirnya sedih juga. Nah itu pintar-pintar pelatih aja biar dukanya kita gimana jangan sampai anak-anak juga duka. Jadi ya cari peralihan lah. Jadi anak-anak juga bisa fun terus gitu. Gila, berarti itu harus menguasai psikologi anak juga Betul. ya. Nggak bisa bohong kalau kondisi Betul. pelatih Apalagi itu. remaja kan Labil lagi galau, banget. iya, lagi galau-galau apalagi kan. bener. Iya kan? Anak-anak Lagi remaja. galau-galaunya. Masalahnya bukan hanya labil di basketnya aja nih mereka ya. Tahu lah anak remaja. Tiba-tiba lagi berantem sama pacarnya mainnya. Mencele. Iya, tiba-tiba nggak mau lari, kita teriak lari-lari. Kenapa nggak mau lari nih? Ternyata lagi berantem sama pacarnya. Iyalah. Jadi ya pinter-pinter lah. Iya. Gitu. Berarti lu emang harus multitasking juga Iya ya sebagai benar. pelatih. Jadi pelatih, jadi kakak juga, Iya. jadi bapak juga, jadi teman curhat juga. Gitu. Kadang jadi pelampiasan juga. Dia lagi berantem, ya kita yang kena gitu. Jadi bisa dibilang pekerjaan pelatih basket tuh bukan hanya pekerjaan. Lo ngelatih berapa jam sekali latihan? Memang kalau weekdays itu memang mulainya siang sih. Sekitar jam 2-an sampai jam 6, kadang sampai yang malam kalau kampus kan sampai malam. Oh, jadi berarti sekitar 4 jam mungkin 2 sampai 4 jam. 2 sampai 6 jam lah. 2 sampai 6 jam ya. Iya. Tapi kalau dari apa yang lo ceritain tadi bisa gue simpulin bahwa pekerjaan pelatih itu ternyata 24 jam. Betul. Iya nggak? Siap terima WA. Curhat. Wah, Siap tiba-tiba orang tua ngabarin, "Kak,
kok anak ini belum pulang ya, bilangnya latihan basket, nggak taunya ke sana. Jadi nggak hanya ke anaknya aja nih, tiba-tiba orang tuanya. Jadi memang bener-bener siap 24 jam, tiba-tiba jam 12 malam. Kak, kayaknya dari basket belum pulang, tiba-tiba ketiduran di rumah temannya habis latihan capek. Cuman kan kita harus siap kalau ada orang tua atau apa yang ngubungin kita atau dari pihak sekolah, kita harus siap gitu. Iya sih, Gede juga tanggung jawab lu ya. Wah, gede juga. Capek banget sih. Iya. Nah, untuk peluang profesi ini sendiri, menurut lo, ya mungkin yang nonton juga ada yang terinspirasi untuk menjadi pelatih juga ya. Menurut lo peluangnya gimana sih di saat ini? Kita nggak bicara pandemi, kita bicara secara tanpa global. pandemi jadi pelatih basket sih, gue rasa marketnya gede. Oke. Pertama, hampir setiap sekolah sekarang punya lapangan basket. Iya. Mulai dari SD, SMP, SMA sama kampus. Terutama SD, SMP, SMA ya. Hampir semua sekolah mau negeri mau swasta punya lapangan basket. Betul. Ya. Sedangkan pelatih basket khususnya di Jakarta tidak sebanyak dengan sekolahnya itu gitu. Jadi kalau dilihat peluangnya ya gede, tapi memang bisa kita lihat peluangnya ini harus disesuaikan juga karena nggak gampang juga kelihatannya aja. Gue mantan pemain basket tapi nggak seperti kita latihan gitu. Karena memang kalau dibilang butuh skill khusus pasti butuh skill khusus. Pasti tapi sih. kalau peluangnya sangat-sangat gede. Ya jadi buat teman-teman yang punya passion di basket, nah peluangnya udah lumayan gede sekarang. Nggak usah ragu-ragu kalau mau jadi pelatih basket, nggak harus kerja kantoran kok. Walaupun kerja kantoran juga oke. Tapi maksudnya ada beberapa mungkin yang aduh gue malas kerja kantoran. Betul. Ya selama lo tekunin sih kayaknya oke-oke aja ya. Iya, siapa tahu lu jadi pelatih basket kan kayak BP jadi banyak skill yang terasa kan? Iya banyak Ya banget. kan? Lu denger bisa tadi jadi, kan? Iya kayak bisa jadi konseling ya kan? Betul. Jadi konseling juga bisa. Iya. Oke. Terus gue pengen tahu nih. Ini mungkin buat jadi teman-teman, buat acuan buat teman-teman yang nonton nih. Mekanismenya dari lo berproses dulu pertama kali lo masuk ke dunia pelatih sampai lo bisa tahap sekarang. Itu mekanisme gimana sih, mungkin bisa buat dicontoh sama teman-teman yang lain. Oke, jadi memang ada beberapa tahap. Oke. Tahap yang paling jelas lo kuliah jurusan olahraga. Walaupun nggak olahraga juga oke. Jadi itu tahap yang paling yang paling umum lah. Oke. Karena anak olahraga begitu itu mungkin lo penjurusan. Lo mau cabangnya apa nih? Ya, lo cabangnya basket atau apa? Nah, begitu lo cabang basket udah terjunnya udah enak. Itu satu. Terus kedua ada sekarang ya seperti gua, memang ya suka banget basket gitu. Akhirnya mendalami nih, gue mau jadi pelatih. Nah, ada namanya pelajarannya lah gitu. Jadi kita kayak ngambil lisensi kepelatihan. Nah, lisensi pelatihan itu juga nggak gampang karena bisa nggak lulus juga. Jadi kalau di basket Indonesia itu lisensinya mulai dari C. Nanti lo 2 tahun berproses minimal 2 tahun. Kalau lo mau naik ke B, jadi C itu untuk usia 12-14. Melatih usia biasanya 12-14. SD, SMP, SMA gitu, sampai 16 lah. Jadi kalau lo udah bicara nanti lo mau usia kampus, usia 19 sampai 23, lo masuk lagi ke B. Gitu. Ada gitu. semacam pelatihan lagi lah ya. Jadi kayak belajarnya lo step by step. Jadi kalau mekanismenya ada 2 dari jurusan olahraga atau otodidak kita sebutnya ya. Jadi tetap belajar gitu, sama-sama belajar gitu. Cuman mungkin yang dari olahraga udah duluan. Nah, begitu lo masuk ke jenjang yang SD, SMP, SMA pasti lo ada kesempatan dong buat ngelatih yang lebih gede. Makanya lo ngelatih lebih gede, lo ngambil lisensi juga yang lebih gede seperti itu. Jadi mekanismenya sama kayak orang belajar biasa, Kak Bay. Jadi bertahap gitu juga gitu. Oke, paham. Bertahap juga ya. Iya. Tapi gitu lebih bagus sih. Iya. Jadi lo menguasai setiap stepnya tuh lo menguasai gitu, nggak yang ucuk-ucuk gede. Ya, kalau dari setiap stepnya nih, biar yang nonton juga kan kebanyakan mungkin anak-anak muda kan. Iya. Nah itu kan pasti lu kayak ada rintangan tersendiri tuh. Ya betul. Nah, pertama kalau kita mulai udah jelas. Kalau basic basketnya kurang ya susah. Oke. Pertama basic basketnya karena memang begitu kita nyemplung pertama banyak dan ada baiknya kita ngelatih anak usia dini. Oh gitu. Sedangkan kalau ngelatih anak SD ya kita bukan hanya ngelatih basketnya aja tahu sendiri. Kita lagi dribble dia lari ke sini. Iya. Gue sih ngebayangin ya. Iya. Harus penuh kesabaran Ya ya. betul. Jadi kalau memang mau mulai ya siapin hati, siapin mental, Bener. sama tekad juga gitu. Jadi Iya, memang tekad. apalagi kalau SD. Jadi
Jadi itu benar-benar stepnya. Jadi kalau kita udah bisa menghadapi anak-anak kecil, udah masuk ke basicnya, itu juga membuat kita juga jadi lebih dewasa juga. Begitu kita beralih ke anak lebih dewasa kayak anak SMP, udah ada sedikit bisa diatur, jadi kita lebih enak gitu. Oh, paham gue. Jadi lu emang dari basic banget itu Ya, udah memang melatih basic. Ya, betul. kesabaran lo, ya Betul. kan? Oke. Wah, tapi sayangnya bro, kita harus realistis ya. Sekarang kondisinya sedang Ya, pandemi lah betul, ya. betul. Iya. Jadi pasti ada beberapa hal gue nggak ngerti kalau di olahraga tuh gue nggak tahu deh. Olahraga memang bisa di online kan? Ya. Bisa. Oh, bisa. Walaupun Bro. tidak maksimal. Karena mungkin kita nggak bisa kalah sebetulnya sama keadaan. Betul, Pinter-pinter betul. aja Iya, karena iya. sekarang fasilitas sudah bagus. Ada internet dan lain-lain. Jadi dari pihak sekolah pun ternyata ada latihan online. Jadi mereka mungkin belajar dianjurkan online. ya? Jadi kita ekskul tetap ada latihan online. Sifatnya gimana? Karena memang banyak kendala tapi satu Iya, iya. internet. Wah pasti. Iya, pasti. Kedua, basket itu memang nggak bisa dipungkirin olahraga dengan peralatan yang memang harus lumayan. Paling dasar punya bola. Iya. Tapi memang itu tidak membuat kita kalah lah. Jadi kalau memang tidak punya bola, kita bisa latihan kayak latihan fisiknya, latihan otot-ototnya, otot tangan, kaki dan lain-lain, koordinasinya. Jadi memang sebetulnya di pandemi ini pelatih memang putar-putar otak gimana latihannya. Gila. Karena kalau cuma latihan gitu-gitu aja anak-anak bosen. Iya sih benar. Ya sebulan oke, setahun ekskul gitu-gitu aja bosan. Pasti. Jadi bikin games, bikin apa gitu. Jadi kalau dibilang online ini selama pandemi ini kita tetap jalan online. Cuman memang kalau dibilang efektif tidak seefektif offline gitu Offline ya, di iya lapangan. Nah berarti dengan kondisi seperti itu dirimu udah nikah belum ya? Kebetulan baru nikah. Oh baru nikah, oh selamat bro. Terima kasih. Selamat dulu, Terima Bang. kasih. Nah oke, berarti kan lo sudah punya keluarga yang harus Ya. lo hidupi gitu. Bagaimana income lo di basket ketika kondisi seperti ini? Kalau bicara pandemi, jadi ini awal pandemi nih kita sih agak-agak pede ngelihat pusatnya di Cina nggak terlalu lama gitu. Iya. Kita pikir Iya, benar. bulan 3, bulan 6 selesai, bulan 7 anak-anak sekolah lagi. Masih ada tabungan tuh. Kayak jalan tuh terus. Iya, gue juga gitu kan. Ya, masih ada tabungan. Masih 6 bulan masih kuat. Aduh, lebih pusing. Tiba-tiba kebetulan nikahnya bulan 12. Wadaw. Ya kan, bulan 12 masih ada tabungan. Nah. Sampai di nikah memang agak kerasa juga ternyata pas bulan 1 itu keadaannya memang masih belum seperti yang kita inginkan lah. Oke, Ternyata oke. pandeminya masih besar. Akhirnya latihannya juga agak-agak ada tapi online. Jadi memang pemasukan kalau dibilang pemasukan memang agak-agak sangat-sangat turun. Tapi memang kebetulan aja saling support sama kan sekarang udah ada istri ya, kita saling support. Jadi ya istri kebetulan orang kantoran jadi masih gitu. Dan itu sih triknya sebetulnya. Kakak-kakak sekalian nih. Maksudnya gue udah tahu gue di bidang yang informal akhirnya kebetulan dapet istri yang memang di bidang formal yang memang tidak terdampak dari pandemi, cuman nggak separah pelatih lah gitu. Jadi sekarang ya saling support lah. Oke. Nah berarti kan gue melihat ya apalagi nih gue juga baru tahu nih begitu datang kemarin nih kalau ini ternyata punyanya BP ini. Nah apakah ini salah satu bentuk pivot lo untuk mengakali atau mencari celah untuk bisa mendapat penghasilan lebih atau ada pertimbangan apa gitu loh? Paling simpel gini, sebelum pandemi kerja kita habis ngelatih nongkrong. Ya kan, habis pandemi memang agak sulit karena memang tempat terbatas, waktu dibatasin. Tapi mikir daripada nongkrong sana sini terus kira otak nih, bisa ada tabungan nih. Gimana kalau kalau kita buka tempat kopi nih? Kebetulan, memang semuanya serba kebetulan. Celahnya ada. Oke. Kebetulan owner tempat ini kan kita kerjasama sama ada Kopi Maga, ada Donburi Kitchen. Oke, Kebetulan ada memang yang punya Donburi tempat Kitchen ini, ya. Donburi Kitchen dan kebetulan murid. Oke. Kebetulan murid mungkin tahu kali pelatihnya suka nongkrong kali. Dia nawarin, Bang ada space kosong di belakang, mau buka kopi nggak gitu. Wah, kayaknya ini banget nih, kayak ada tantangan baru, ya diambil langsung. Peluang ya. Daripada kita nongkrong di sana sini, lebih baik kita buka tongkrongan sendiri. Di sini. Di sini, jadi bisa narik masa. Uangnya kembali lagi juga gitu. Jadi kita bayar kita lagi ya. Kita tetap bayar nongkrong, tapi di sini juga gitu. Jadi memang ada peluang dan kebetulan memang ada yang nawarin aja. Ada yang nawarin peluang kan nggak datang terus-terusan ya, apalagi di zaman sekarang ya. Lagi pandemi gini begitu ada kita coba. Memang langsung dihantam nih. Sekalian langsung dihantam sama
kita baru buka bulan kedua nih. Kebetulan langsung waktu itu PPKM darurat atau apa. Cuman memang ya yang penting hobi kita tersalur gitu. Ntar latihan udah bisa lagi, selesai latihan bisa ngobrol-ngobrol di sini. Seperti itu. Ini berarti ilmu ekonominya dipakai Ya sekarang. betul. Oh iya, benar-benar. Akhirnya S1-nya berfungsi. Bermanfaat. Bermanfaat dan bermanfaat buat orang lain. Betul, bermanfaat buat orang lain. Jadi sebelumnya lu sering nongkrong sini, Bay? Ini gua pertama, makanya kan gua baru tahu tadi kalau ini ternyata punyanya gua kan kontak-kontakan karena tahu narasumbernya kan Christian ini gitu. Akhirnya gue diajak ke kafe sini, begitu sampai gue baru tahu kalau yang punya ternyata doi juga nih. Gue pikir profesinya pelatih basket juga, pelatih basket doang gitu. Tapi ternyata juga punya nyambinya mahal ya, puyeng gue. Tapi menghasilkan. Iya sih, balik lagi sih sebenarnya. Iya, nah 5 tahun ke depan kita berandai-andai 5 tahun ke depan. Let's say kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Iya sih. Kita sempat ngira 6 bulan, nggak tahu setahun, nggak taunya setahun lebih. Ya, Nah, setahun setengah udah ya. let's say pandemi ternyata 5 tahun ke depan. Oke. Let's say. Lo mau apa? Sebetulnya kita tergantung bisa beradaptasi apa enggak ya. Karena memang dari awal sampai sekarang memang peraturannya berubah-ubah. Agak kendor, agak ketat, agak kendor, agak ketat. Kalau memang 5 tahun lagi masih ada, ya gue sih pengennya agak-agak kendor kali ya, biar bisa ngelatihnya sih tetap jalan. Cuman memang kalau sampai 5 tahun dan ngelatihnya agak sulit, mungkin ya sekarang sih ngembangin usaha sih. Ya. Karena memang kita lihat sebetulnya memang sekarang agak terbatas sampai jam 8, dine in cuman bisa 20 menit. Tapi mudah-mudahan ke depannya enggak. Jadi kalau sampai 5 tahun gue sih udah ada sedikit konsep kayak tahun depan kayak buka cabang. Oke. Atau memang cari peluang-peluang karena di pandemi ini memang banyak pekerjaan yang sulit. Tapi memang banyak peluang-peluang yang jadi luar biasa. Salah satunya mungkin dalam 5 tahun ke depan gue bisa lebih manfaatin viral-viralnya orang di Instagram, di TikTok. Jadi itu marketing banget sih. Sebetulnya bagaimana kalau 5 tahun memang masih 5 tahun ke depan masih pandemi, gue harus bisa beradaptasi sih intinya kayak gitu kabar. Iya betul. Kalau gue nggak beradaptasi sulit. Kalau gue cuma ngandelin gue pengen pekerjaan gue jalanin ini aja, waduh susah. Ya karena memang sekarang eranya era ya lo lihat di digital, lihat di ini apa yang lagi tren bisa lo ikutin, tinggal bagaimana lo bikin berbeda aja. Mengaplikasikan dengan cara berbeda ya. Harus bisa beradaptasi aja sih kalau 5 tahun bener-bener ya, cuman jangan sampai lah. Bener. Satu setengah tahun aja udah kerasa banget ya. Udah puyeng banget bang. Gitu. Iya, kerjaan lo gimana? Kerasa kerjaan? Kerjaan kerasa juga. Pusing gua. Nah, lo nggak ada kepikiran untuk bisa untuk mungkin ya jadi apa gue jadi kerja di company aja gitu. Sempat kepikiran nggak kira-kira? Awal pandemi setelah nikah mungkin kepikiran banget, dan beberapa teman-teman juga nyaranin coba deh ngelamar sana ngelamar sini, cuman memang bukan yang nggak mau sih sebetulnya, tapi memang apa ya kayaknya masih yakin sih sebetulnya. Gue sih yakin pandemi ini memang masih berjalan, tapi gue yakin besok kita ngelatih sudah bisa. Amin. Tapi kopinya juga mudah-mudahan bisa rame lagi kayak ini dengan prokes ya. Jadi kalau dibilang nggak mau, ada keinginan. Siapa sih yang nggak keinginan baik? Pasti. Punya kebetulan gitu punya ijazah di sarjana ekonomi, pengen. Tapi memang sekarang masih bisa sih, masih bisa dihandle gitulah gitu. Jadi keinginannya agak-agak dikesampingkan dulu aja. Karena memang seperti kalau bilang nih, ilmu ekonomi gue bukan hilang aja. Iya, betul. Kebetulan yang tadi kan gue manage klub, memang kalau di klub mungkin gue nggak turun ngelatih langsung, gue bisa manage nih, pakai ilmu ekonominya nih, manajemennya, akuntansinya, ngurusin pembukaannya. Begitu pula di sini gitu. Jadi yang penting simpelnya kalau usaha kan yang penting cash flow-nya bagus. Betul. Kalau cash flow-nya bagus, gue itu tuh. Jadi ilmu gue agak-agak gue salurin di seperti itu gitu. Makanya kalau dibilang 5 tahun ke depan gimana, terus gua ragu atau enggak, mudah-mudahan sih pede aja dulu karena memang udah ada ilmunya biarpun sedikit. Yang penting jadi diterapin ilmu ekonominya dapet, bisnisnya dapet, basketnya dapet, jualannya dapet. Oke, berarti kalau sesuai dengan forecasting lo masih oke lah ya. Ya masih oke lah sekarang. Sebetulnya di zaman gini kalau kita nggak pede susah juga. Iya, betul. Karena modal utamanya gue yakin lo harus yakin dulu nih bisa. Biarpun nanti dalam perjalanannya bisa atau enggak ya itu tinggal kita rubah aja gitu. Iya. Bisa yang penting berproses aja dulu kan. Betul sekali. Itu yang penting ya. Gue jadi kepingin gue usaha gue.
Iya dong, harus dong. Iya, usaha ya. Sebagai planning kedua kan nggak Usaha mungkin apaan, bro? kerja kantoran terus nggak mungkin. Iya sih, harus jadi bos gue tempat gue. Betul. Tapi gue penasaran deh bang, Apa tuh? lu kenapa ngasih namanya kopi maga? Jadi gini, sebetulnya ini simpel aja. Ada beberapa nama kopi yang hits dengan 4 huruf. Ya kopi, tau lah kopi ini, itu, kopiku. Ya jadi gue mikir, gue kayaknya pengen 4 huruf nih. Kebetulan lagi, gue punya klub basket namanya Gama. Oh iya. Gama Basketball Club. Cuman kalau Gama juga kayaknya agak-agak, kan ini bidang yang berbeda. Gitu. Jadi gue sering plesetin, kalau dibalik nggak dibalik juga kan, kalau Gama dibalik amak kan. Jadi, wah kayaknya maga seru nih. Jadi kalau ada yang nanya, gue plesetin seperti ini. Coba sebutin maga 3 kali. Maga kan Gama juga gitu. Jadi gue pengen 4 huruf dan memang agak-agak mirip ke nama klub gue. Jadi akhirnya nama maga inilah yang kepilih lah gitu. Emang cocok jadi entrepreneur doi. Iya kayaknya. Gak cocok jadi kantor kayaknya. Ya begitulah pokoknya. Ada aja ide bisa konsepnya. aja. Seneng muter otak. Iya betul. Tapi kayaknya emang harus kayak gitu sih. Iya, Iya kan? betul. Tadi yang dibilang BP kan juga itu harus pintar adjustment di situasi apapun sih ya. Benar sih. Nah, BP ini sebagai generasi muda yang sedang berjuang untuk bisa menghidupi keluarga di jalur yang berbeda, gue pengen tahu makna kemerdekaan buat BP apa? Ya kalau simpelnya ya, kalau gue ini kan merdeka itu berarti kita udah free dari segala-galanya. Ya kalau dulu merdeka ya kita harus berjuang dulu, perang dulu. Sekarang kan udah dikasih nih merdeka. Berarti kalau gue sendiri ya merdeka bagi gue bisa ngelakuin apa aja nih selama jalannya benar, selama menghasilkan, selama masih ya di jalan yang inilah sesuai dengan yang ada lah gitu. Jadi bagi gue merdeka itu gue bisa ngelakuin apa aja. Termasuk buka ini. Betul. Gue nggak takut nyoba segala sesuatu. Memang namanya usaha tuh nggak selalu untung. Ya pasti. Namanya lo ngejalanin suatu hal nggak selalu benar. Tapi sekarang udah zamannya merdeka gitu. Kalau lu nggak coba buat diri lu sendiri, lu nggak nyenengin diri lu sendiri, gimana lu bisa nyenengin orang? Karena sekarang banyak orang ngerasa gua merdeka nih, tapi harus nyenengin orang lain dulu, apa dulu, lu nggak merdekain diri sendiri gitu. Lu mau ngejalanin hobi lu susah. Lu mau misalnya, gua lagi pengen makan ini susah. Padahal aduh gue nggak enak sama ini gitu. Bagi gue itu merdeka dalam simpelnya gue enggak gitu. Jadi bagaimana gue bisa ngelakuin semua hal yang gue inginin tapi tetap bertanggung jawab, itu sih merdeka bagi gue. Oke. Aplaus. Udah boleh pulang. Belum. Gua karena gua merdeka. Mau 17 ntar lagi merdeka. Iya. Terus lalu kalau kita bicara masalah kemerdekaan berarti nggak jauh-jauh dari namanya nasionalisme. Betul. Nah, nasionalisme sendiri buat BP tuh pengaplikasiannya seperti apa sih? Bagi gue simpel sih, nasionalisme itu kebanggaan terhadap ya nasional kita, Indonesia. Cuman memang nggak terlalu jauh. Mungkin kalau kebanggaan zaman dulu, gue bangga nih bawa tombak, gue ikut perang. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu, ya kan? Simpelnya apa sih yang bisa gue bikin bangga? Atlet kita, karena gue kebetulan olahraga kan, atlet kita main, kebanggaan bagi nasionalisme, gue tonton. Itu bagi gue udah nasionalisme banget gitu. Di saat dia menang atau kalah gue support gitu. Siapa tahu malah BP bisa jadi pelatih timnas. Waduh, siapa? Kan punya nasional. Oh iya benar. Siapa tahu? Amin. Gak ada yang tahu. Amin, gue doain Ya, gue. jadi amin. simpel aja sih. Anak sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Nasionalismenya mungkin harus diuji gitu. Iya. Kalau sekarang simpel-simpel aja. Lo datang ke sekolah, ikutin peraturan sekolah. Lo datang kemana-mana ikutin peraturan pemerintah yang ada, itu udah nasionalisme bagi termasuk gua. ini nih Betul. mungkin kita tadi lupa bicara kalau di awal kita sudah karena kita mengikuti peraturan pemerintah sebelum kita kumpul tadi kita udah sudah tes semua dan alhamdulillah negatif semua. Jadi kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah kita bisa podcast di sini. Betul, benar. simpel aja sih maksudnya. Ini ya salah satu contohnya. Nasionalisme kan? tuh gak usah yang terlalu jauh-jauh banget karena memang agak-agak sulit dan sekarang memang tidak ada perang atau apa gitu. Jadi yang bisa ada di depan mata aja gitu. Oke. Kebanggaan terhadap Indonesia sendiri simple sebenarnya. Oke. Lalu mungkin ini pertanyaan yang agak ribet nih buat BP menjelaskannya nih. Berarti mikir dulu boleh nih. Jangan belum ditanya. Belum dilontarin. Belum. Gue cuma pengen tahu tips and triknya supaya bisa gue pengen jadi merdeka kayak lo, bisa memilih profesi yang sesuai passion gue. Tips and triknya apa? Pertama,
jangan takut sama mimpi lo. Oke. Jangan takut sama mimpi. Ya. Nomor 1. Kedua, ya lakuin aja. Ngapain dengerin ngomongin orang? Yang kasih makan kita bukan orang. Iya. Tapi memang bukan berarti kita anti kritik. Iya. Tetap dengerin saran, kritik dari mereka. Tapi selama lo yakin benar dan di jalur yang benar, hajar. Benar. Nomor 2, duit. Ya, duit. Nomor 3, pintar-pintar lihat peluang sih. Zaman sekarang lo kalau nggak bisa lihat peluang agak-agak sulit. Jadi triknya lihat gini deh, paling simpel aja. Lo di media sosial lagi laku apa nih? Kayak TikTok. Wah sekarang kan bikin video aja, cuman modal handphone. Wah, gue jual lah ke teman gue. Lo mau nggak edit video di gue gitu? Padahal belajarnya kan gampang, bisa tinggal lihat YouTube gitu. YouTube, ya. Jadi benar-benar harus bisa lihat peluang. Iya. Betul, Oke. betul. Ada lagi? Udah sih, yang terakhir ya bagi gue pede, yakin, berdoa lah. Mungkin gue belum nambahin 1 nih. Ya. Kalau gue lihat harus konsisten. Betul, kalau itu benar banget. Kalau gue itu harus konsisten. Jangan setengah-setengah, baru jalan Yes. dikit, kena halau dikit, Ya, rugi Rusak. dikit, Rugi dikit langsung nyerah. kena peraturan pemerintah PPKM dikit nyerah. Padahal memang kan dia pemerintah atur buat yang terbaik. Iya, buat dia. pasti Jadi sih. jangan, benar harus konsisten. Pasti sih pasti. Betul. Jangan melempem loh. Yang penting adaptif juga sih. Betul. Adaptif. Kalau nggak adaptif Benar. sulit. Apalagi di zaman seperti ini ya. Iya Betul. banget. Harus Biar- adaptif. Biar masih bisa tahu gitu jalannya kemana aja. Iya, bener banget, Iya bener kan? banget. Wah, itu tadi sekian tips dan triknya. Jadi silakan kalau ada yang mau berprofesi mengikuti passionnya. 1, apa namanya tadi, harus apa tadi ya? Kok gue lupa ya? Ayo. Yang gue inget duit. Duit. Duit kedua. Iya, yang gue inget yang itu dulu. Duit. dulu. Duit. Duit dan duit. Terus Bisa lihat peluang. Bisa lihat peluang. Konsisten. Terus juga jangan dengerin omongan orang. Betul. Iya. Gue masih lupa tadi yang pertama. Mungkin teman-teman bisa di replay tadi ya. Saya agak lupa, jadi silakan di replay untuk tahu yang pertama. Bagi siapa yang bisa menjawabnya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dapat giveaway dari kita. Sama berdoa tadi. Berdoa. Berdoa. Itu yang penting. Iya. Jadi itu whole package ya. Itu whole Iya. package ya. Harus bisa ngelakuin itu kalau lo mau ngelakuin profesi di luar profesi yang lo mau lakuin. Profesi yang sesuai dengan pendidikan lo. Ya. Ya. Bukan berarti kalau lo mau mengikuti jalur formal tidak melakukan itu, tetap harus melakukan hal yang Betul. sama, bro. Sama, kurang lebih sama sih. Kurang Kalau lebih lo sama, udah punya ya ijazah, lu mau tempat kerja, hampir semua sama ya prinsipnya seperti itu aja. Kalau lu mau maju gitu ya, Iya, kalau mau di situ-situ aja zona nyaman juga nggak ada masalah sih. Kembali lagi ke orangnya masing-masing. Betul. Nah, BP, Ya. klubnya tadi apa namanya? Gama ya. Gama Basketball Gama Club, Basketball Club. home base-nya di Gor Ciracas di Jalan Raya Bogor. Nah itu ada kelas-kelasnya nggak? Betul, itu ada kelasnya. Jadi kita kalau klub basket itu per usia. Per usia. Jadi usia di bawah 12 tahun biasa tuh 10, 11, 12. Oh, ada ya? Ada buat adik-adik yang lucu gitu. Minimal umur berapa bisa? Kalau bisa sih 7 tahun lah. 7 tahun lah ya, 7 tahun. Nah, ada KU 14, KU 16, 18, 19 sampai 23, 19 sampai 23. 24 sampai 35 sama 36 plus yang ke atas. Jadi buat oke. yang ayahnya nganter anaknya ya bisa lah kalau dia Sekalian mau Oh, itu latihan. ada ya? Ada, jadi sampai baru tahu. 36 plus. Jadi sampai umur 40-an itu masih banyak yang main basket dan ada kompetisinya. Oh, iya. Ada kompetisinya. Wah gila sih basket ini ya. Bola sih gue belum tahu sih. Ya, Cuma ya. kalau basket Bola, ya, berarti gue juga nggak tahu ada. sih. Ada gitu. Jadi fun-nya di situ. Kita ngurusin yang kecil, ngurusin yang gede juga. Sekalian. Iya, iya. Yang kecil yang masuk bayar, yang gedenya bayar juga. Iya. Dapat banyak. Betul sekali. Menang banyak. Gila. Nah, buat teman-teman yang suka basket boleh gabung di Gama. Lokasinya ada di Jakarta Timur. Mungkin selama pandemi ini latihannya gimana? Kita ikutin arahan pemerintah aja. Kalau memang pemerintah bilang kemarin kan sempet awal nggak boleh suruh olahraga di rumah. Oh. Di situ udah boleh dengan prokes minimal, latihan. Dengan ya beberapa inilah cara lah biar kita bisa sesuai anak-anak nyaman ya latihannya selama pandemi ini. Cuman memang sekarang ini lagi pemerintah menyarankan untuk olahraga Iya, di rumah lagi. rumah. Tapi lagi lah. mudah-mudahan besok PPKM selanjutnya mudah-mudahan udah boleh. Jadi kalau memang udah boleh pandemi ini selama pemerintah ngasih kita mulai latihan lagi. Oke. Cara daftarnya gimana, Bang? Cara daftarnya langsung aja sih sebetulnya ada IG-nya. Oh, ada Nanti IG-nya. IG-nya apa? Bisa disebut nggak? @Gama Basketball Club. Oke, bentar gue tampilin dulu. Ya. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu Nah, nih. nih. Aksinya nih. Nih. Udah jangan kelamaan dah. Jadi nanti infonya di situ ada nomor yang bisa dihubungin atau bisa langsung DM. Jadi nanti
bisa nanya info ke situ. Cuman kalau memang mau datang selama pandemi ini kita memang agak berbeda tempat latihannya. Tadinya kita di GOR Ciracas dan di GOR PKP. Sekarang kita ada di Taufik Hidayat Arena, lapangan basket, sama di GOR Wirayuda. Jadi nanti bisa langsung lihat jam latihannya ada tuh di IG-nya. Bisa langsung datang aja nanya-nanya langsung di situ seperti itu. Taufik Hidayat Arena ya. Ya. Jangan ke lapangan bulu tangkisnya. Betul. Beda cabang olahraga nanti Cabang bos. ke lapangan bulu tangkisnya. Lapangannya ada di dalam situ. Ada masuk aja ke dalam, memang bulu tangkis dulu ke belakang ada 2 lapangan. Oke, jadi silakan ya buat teman-teman tuh di follow Instagramnya, dilihat, terus juga kalau mau daftar lanjut aja daftar. Nah, untuk Kopi Maga ini ada Instagramnya nggak? Ada @kopimaga. Ntar dulu, keluar dulu. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke lah. Yang banyak-banyak ya kaman. Mahal. Sorry bang, emang gini. Emang Ya, suka. nggak apa-apa. Iya, Nah, kan? mungkin Udah kenal. buat teman-teman yang mau lihat Kopi Maga seperti apa. Nah, bentar ya, nih gambaran sedikit tentang Kopi Maga. Nah, oke. Segini aja Jadi silakan kalau ada yang lagi lewat daerah Jakarta Timur, Ya. mepet ke Depok, ya, sama mepet ke Bekasi. Bekasi, boleh mampir ke sini di Jalan Melati nomor 20. Jalan Melati nomor 20 ya. Di Jalan Raya PKP. Jalan Raya PKP itu. Silakan teman-teman nongkrong di sini karena memang vibes-nya enak banget. Yoi. Di sini juga ada Don Buri Kitchen Don buat Buri makan. Kitchen. Ya, Jadi makanan minum semua tersedia di sini. Iya, betul. Mau makanan Chinese, Western ada di Don Buri Kitchen. Iya betul. Ada indoor, ada outdoor. Outdoor. Nah, jadi itu semoga bisa mengakomodir teman-teman yang mau nongkrong indoor, ada outdoor juga ada. Benar. Favoritnya bang, menunya apa favorit di sini? Yang pasti kalau kopi andalannya kita sih pasti ya es kopi gula aren ya. Oh, oke. Ya betul. Oke, yang ini andalan kita kedua nih. Apa tuh, Bang? Ini buat yang kalau itu kopi-kopi ini yang segar-segar. Apa itu? Orange squash, sirup Orange orange, pakai nata de coco, pakai soda, pakai selasi, wah segar banget pokoknya. Ini kalau bukan display gue minum nih. Nggak memang buat diminum. Gue baru mau ngomong. Nanti abis ini kita hajar. Yo Kalau hajar sekarang. Jadi lu kurang apa lagi kan? Makanan ada, Betul, minuman ya. segar ada, Kopi pecinta kopi juga bisa ya kan? Banget. Kopi Maga. Jangan Jadi- lupa. Jadi silakan datang kemari untuk sekedar hangout sama teman-teman ya. Yep. Gitu ya. Oke, BP, thank you banget waktunya. Thank you banget, Bang. Thank you banget Saya juga waktunya. terima kasih. Sangat Sudah menginspirasi. diundang. Ya. Podcast ini. Denger BP juga punya podcast. Dulu sih. Dulu, udah nggak aktif lagi. Padahal Bahas kita baru- bahas tentang basket. Cuman abis nikah agak stop dulu lah. Oh iya, karena sibuk mengurus Iya, keluarga lah betul ya. sekali. Sibuk cari cuan. Betul sekali. Baik. Mungkin nanti mau diterusin channelnya Kalau dengan dibilang konsep terusin, yang lain. Sebetulnya mau cuman mungkin nunggu waktunya aja karena kan memang ada kesibukan lain sekarang ngurusin kopi ini. Jadi memang ya di sini dulu. Tapi nanti pelan-pelan ngelihat kalian yang begitu membuat saya terinspirasi membakar saya juga nih. Tiba-tiba wah ini kayaknya harus mulai lagi juga. Yo, kita tunggu ya ntar. Gak mau kalah dengan kalian berdua Iyalah, nih. Iya, iya. Genrus TP harus diundang. Betul. Oh gantian nanti. Bener. Iya. Siap. Boleh, Bang. Siap. Genrus Sip. TP harus diundang. Siap. Oke, sekali lagi thank you banget BP Thank you banget. buat Saya juga waktunya. terima kasih. Ya, Mas Tio, Ya. kita ketemu lagi di next, next, podcast ya, podcast selanjutnya. Dengan narasumber yang menginspirasi anak-anak muda lainnya juga. Betul. Gitu kan. Yang tidak kalah spektakuler. Yo, Lama-lama lebay males gue. Lama-lama udah. Oke deh, sampai Oke. ketemu lagi teman-teman semua. Selamat malam, Oke. goodbye, bye-bye. bye.